Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah Yunani kuno, di mana Yunani kuno itu merupakan kelanjutan dari peradaban Pulau Kreta yang sebelumnya sudah Pak dibahas di video sebelumnya. Nah, yang pertama adalah letak Yunani kuno. Letak Yunani kuno pada masa dulu itu berada di wilayah Eropa, yaitu pada bagian tenggara. Nah, wilayah Yunani kuno ini berada di antara Laut Ionia dan Laut Aegea. Yunani kuno berbatasan langsung dengan Albania, Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki. Kemudian pada sebelah timur itu dikelilingi oleh Laut Aegea, di sebelah selatan ada Laut Tengah, dan kemudian di sebelah barat ada Laut Ionia. Nah, jadi wilayahnya itu lebih banyak wilayah perairannya daripada wilayah daratannya. Kemudian kontur tanah dari wilayah Yunani kuno itu konturnya berbentuk tanah-tanah genting. Tanah genting itu seperti tanah-tanah yang didominasi bebatuan. Kemudian karena wilayahnya yang berbatu-batu, kemudian ada tebing dan lain-lain, maka untuk dipakai pertanian itu sangat menyulitkan. Nah, makanya di sini banyak orang-orang Yunani kuno itu memutuskan untuk pergi dari wilayah Yunani, namun masih memiliki hubungan dengan tanah nenek moyangnya. Nah, hal tersebut kemudian melahirkan satu sistem yang dinamakan sistem kolonialisme. Nah, jadi sistem kolonialisme itu sudah diawali pada masa zaman Yunani kuno, yaitu dengan adanya orang-orang Yunani yang mencari makan dengan bertani di wilayah luar dari Yunani. Wilayah-wilayah yang dilakukan kolonialisme pada masa itu diantaranya ada wilayah Mesir, Palestina, dan Turki. Kemudian penduduk Yunani. Ada 3 bangsa yang diperkirakan menjadi nenek moyang dari Yunani kuno, yaitu diantaranya ada bangsa Ionia, bangsa Aeolia, kemudian ada bangsa Doria. Ketiga bangsa ini merupakan bangsa yang asalnya dari ras Indo-Jerman. Jadi ketiga bangsa ini merupakan turunan dari bangsa Pulau Kreta juga, yang nantinya menyebar ke seluruh wilayah baik di Eropa maupun di Afrika bagian utara. Kemudian dari segi pemerintahan, karena wilayah Yunani kuno yang terpisah oleh tebing-tebing, terpisah oleh batu-batuan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, maka menghasilkan wilayah yang terisolir. Masing-masing wilayah di Yunani itu tidak terhubung. Karena adanya ketidakterhubungan ini, maka berbagai wilayah itu membuat pemerintahan sendiri. Pemerintahan yang sendiri-sendiri inilah yang dinamakan polis. Nah, polis itu nama lainnya adalah negara kota. Ada beberapa polis yang terdapat pada Yunani kuno, diantaranya ada polis Athena, polis Sparta, polis Thebe, Korintia, dan Argos. Namun di sini ada 2 polis besar yang mendominasi di wilayah Yunani kuno, yaitu ada polis Sparta dan polis Athena. Polis Sparta. Polis Sparta ini kalau kalian pernah melihat film 300, itu gambaran umumnya seperti itu. Polis Sparta lebih mengedepankan militer daripada aspek-aspek yang lain. Nah, polis Sparta ini sudah digariskan oleh Lycurgus. Dia merupakan seorang ahli pada masa Yunani kuno, dan kemudian corak pemerintahan dari polis Sparta ini adalah aristokratis militeristik. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari polis Sparta. Yang pertama, kepala pemerintahan dipegang oleh 2 orang, di mana 2 orang ini kalau pada masa yang genting, dia akan memerintah secara langsung. Jadi kalau tidak ada perang, kalau kondisinya sedang damai, itu biasanya yang mengurus adalah para pembantu kerajaan. Tapi ketika sedang terjadi perang, maka sepenuhnya dipegang oleh kedua raja ini. Kemudian yang kedua,
Selain sebagai penguasa angkatan perang, raja juga memiliki status sebagai pemimpin keagamaan. Kemudian yang ketiga, anak laki-laki di Sparta itu lebih mendapatkan hak yang lebih besar daripada perempuan. Hal tersebut karena pada masa Polis Sparta ini berdiri, kerajaan itu didukung oleh para militer yang benar-benar membutuhkan seorang laki-laki. Maka yang lebih dikedepankan adalah anak-anak laki-laki daripada yang perempuan. Yang keempat, raja dibantu oleh dewan penasihat yang disebut Dewan Geruseria. Jadi sudah memiliki pembantu raja. Kemudian yang terakhir, untuk menyalurkan pendapat dibentuk semacam parlemen yang anggotanya terdiri dari rakyat biasa yang disebut Dewan Efor. Jadi di sini sudah ada sistem demokrasi yang berlaku di Polis Sparta ini. Yang kedua ada Polis Athena. Athena ini merupakan sebuah polis yang mengedepankan filsafat dan militernya. Jadi ada dua aspek yang dikedepankan oleh pihak Athena. Polis Athena ini sudah digariskan oleh Solon pada 549 sebelum Masehi. Jadi cerita-ceritanya sudah ditulis oleh Solon. Kemudian kota Athena ini terletak di wilayah semenanjung Attika. Penduduk dari Polis Athena ini diantaranya ada kaum bangsawan, kaum Hellas, para pelaut, nelayan, dan pedagang. Jadi lebih heterogen, lebih bermacam-macam daripada Polis Sparta. Kalau Polis Sparta itu lebih ke militer, orang-orangnya kebanyakan adalah militer. Selain militer, itu ada juga orang-orang sipil, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang terakhir ada para budak. Pemerintahan Athena. Di sini pembahasan mengenai pemerintahan Athena dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu yang pertama sistem pemerintahan atau lebih ke struktur pemerintahan dari Athena, kemudian ada tata kelola pemerintahan. Struktur pemerintahan Athena diantaranya di sini ada Archon. Archon itu pelaksana pemerintahan berjumlah 9 orang. Jadi kalau di tempat kita itu ya orang-orang yang melaksanakan pemerintahan. Kemudian ada Areopagos, dewan yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan Archon sekaligus merangkap sebagai mahkamah agung. Kemudian anggotanya adalah mantan para Archon sendiri. Kemudian ada Boule. Boule ini semacam DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tugas menetapkan siapa saja yang berhak menjadi Archon, kemudian meminta pertanggungjawaban Archon, dan kemudian menghukum Archon. Kemudian yang terakhir, pada bidang pertahanan dan keamanan itu dipimpin oleh 10 orang ahli siasat perang. Dari tata pemerintahannya sendiri, pemerintahan Athena itu yang pertama dipegang oleh 3 orang yang memiliki kekuasaan di bidangnya masing-masing atau disebut Archon tadi. Jadi Archon itu lebih ke eksekutifnya. Kemudian untuk mengawasi jalannya pemerintahan dibentuklah Boule. Jadi kalau di pemerintahan kan ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kalau Boule ini dia masuknya ke legislatifnya. Yang ketiga, ada 2 peradilan yang dilakukan oleh pihak pemerintahan Athena, yaitu ada Areopagos yang khusus menangani tindakan yang menyangkut jiwa manusia, dan yang kedua ada Heliara yang mengadili semua perkara perdata dan pidana. Dan yang terakhir, diterapkan sistem okratisme untuk mencegah munculnya diktator dan tirani di Athena. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi dari masyarakat Yunani kuno. Seperti yang kita ketahui sendiri, karena wilayah yang saling berpisah, kemudian orang-orang Yunani itu pergi ke luar wilayah Yunani untuk memperluas wilayah atau yang dinamakan kolonialisme. Mata pencaharian orang-orang Yunani kuno adalah sebagai pedagang. Nah,
Mereka melakukan perdagangan karena wilayah mereka juga merupakan wilayah yang terpisah-pisah dan melakukan perdagangan melalui perairan. Selain perdagangan, mereka juga melakukan pertanian, diantaranya ada pertanian gandum, anggur, dan zaitun. Kemudian pada masa pemerintahan Yunani kuno ini sudah ditemukan yang namanya sistem tukar, itu pakainya uang yang berbentuk koin, di mana di salah satu sisi dari koin tersebut itu biasanya ada gambar dari Dewi Athena. Kemudian bagaimana kehidupan sosial budaya atau kehidupan di wilayah Yunani kuno itu seperti apa gambarannya? Pemerintahan Yunani kuno itu penduduknya kehidupan sosial budaya pada masa Yunani kuno. Di sini pembahasan mengenai kehidupan sosial budaya lebih dispesifikkan kepada dua polis yaitu Sparta dan Athena. Keduanya ini memiliki sistem yang berbeda dalam pola kehidupan sosial budayanya. Untuk Sparta sendiri, dia menerapkan sistem militeristik di mana seorang raja itu melakukan sistem pemerintahan secara diktator. Sedangkan dari Athena, karena Athena menerapkan sistem demokrasi, maka kehidupannya itu lebih manusiawi dan lebih berbudaya daripada Sparta yang lebih keras dari sistem pemerintahannya. Kepercayaan dari Yunani kuno ini menyembah banyak dewa atau dinamakan politeisme. Mereka menyembah dewa-dewa diantaranya ada dewa Zeus, Hera, Apollo, Hermes, Poseidon, dan lain-lain. Selain menyembah dewa, mereka juga menyembah dewa setengah manusia. Nah, contoh seperti Hercules itu adalah penjelmaan dari manusia yang dia itu memiliki sisi dewanya juga. Nah, di sini Pak Adi ada beberapa gambar yang Pak Adi dapatkan dari Google. Kalian bisa lihat. Ini adalah dewa-dewa Yunani, ada Zeus, Hera, Artemis, Apollo, Aphrodite, Hermes, Demeter, Ares, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengaruh peradaban Yunani yang kita rasakan sampai pada masa saat ini. Ada beberapa sisi yang bisa kita gunakan, yang kita terapkan di masa sekarang. Di antaranya, yaitu yang pertama, pesta Olimpiade. Pesta Olimpiade ini awalnya dilakukan di wilayah Yunani, yaitu di Gunung Olympus, di pegunungan Olympus, untuk meramaikan pekan olahraga pada tahun-tahun tersebut. Pada masa dulu, yang namanya Olimpiade itu dilaksanakan dalam rangka untuk menyembah dewa-dewa, diantaranya ada dewa Zeus terutama. Itu pada masa dulu dilakukan di Yunani, tepatnya di wilayah pegunungan Olympus. Pada masa sekarang pesta Olimpiade ini dilakukan beberapa tahun sekali, dan kemudian yang berpartisipasi dalam pesta Olimpiade ini juga seluruh dunia. Kemudian ada seni patung. Seni patung bangsa Yunani memiliki corak realistik atau hampir mendekati bentuk manusia yang seutuhnya. Berbeda dengan corak dari negara-negara lain, itu lebih kasar. Orang-orang Yunani memiliki corak patung yang lebih bagus daripada wilayah yang lain. Kemudian ada pertunjukan teater. Pertunjukan teater ini dilakukan oleh bangsa Yunani dan ini merupakan pentas seni yang sangat populer di masa tersebut, dan sampai saat ini kita masih melakukan hal tersebut karena kita mengambil nilai-nilai dari bangsa Yunani kuno. Kemudian sistem pemerintahan demokrasi. Sebelum adanya revolusi Prancis di Athena itu sudah menerapkan sistem demokrasi, di mana tiap orang itu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya. Kemudian ada filsafat dan ilmu pengetahuan.
Beberapa filsafat dari Yunani kuno diantaranya ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Tokoh-tokoh ini memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan dan berbagai cabang ilmu pengetahuan pada masa sekarang. Kemudian dari segi arsitektur, Yunani kuno menyumbangkan bangunan-bangunan monumental, yaitu diantaranya ada seni bangunan Doric, Ionik, dan Korintia. Seni bangunan dari Yunani kuno ini mempengaruhi wilayah-wilayah yang ada di Eropa dengan pilar yang besar-besar. Oke, Pak dirasa cukup sekian materinya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah atau japri ke Pak Ardi. Oke, terima kasih.